Shalom, selamat malam, salam sehat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Pada malam hari ini kembali kita dalam renungan malam, dan sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, pada saat ini kami boleh ada di dalam kesehatan tubuh. Itu semua karena anugerah, pertolongan, kuasa kasih Tuhan. Dan kami bersyukur di hari ini dapat kami lalui lewati. Itu semua di dalam pemeliharaan Allah yang senantiasa menyertai dan memberkati kami. Dan pada saat ini kami akan merenungkan firman-Mu, kiranya urapan kuasa Roh Kudus Tuhan sajalah kami dimampukan, kami diberi hikmat, sehingga dapat memahami apa yang Tuhan kehendaki bagi kami perbuat dalam hidup ini, melalui firman yang akan kami baca dan renungkan. Di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan, firman Tuhan yang menyapa kita pada malam hari ini terambil dari Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7 dalam perikop perumpamaan tentang domba yang hilang. Injil Lukas pasal 15 ayat 1 sampai dengan 7, saya mengambil satu tema, yaitu sukacita karena ditemukan. Saudara-saudara, pernahkah kita kehilangan sesuatu benda yang berharga dalam hidup kita? Pernahkah kita kehilangan sesuatu yang sangat kita kasihi, yang sangat kita sayangi dalam hidup ini? Dan ketika kita kehilangan sesuatu yang berharga, tentunya kita pasti akan merasa sedih. Kita akan merasa kecewa. Kita akan merasa sakit hati. Bahkan mungkin kita akan merasa putus asa ketika yang berharga itu hilang dalam diri kita. Tetapi ketika ia ditemukan kembali, maka kita begitu sangat merasa bersukacita. Merasa sangat bersyukur bahwa apa yang selama ini hilang telah ditemukan kembali. Setelah sekian lama kita mencari dan mencari, dan pada akhirnya kita menemukan. Dan sukacita kita itu tidak dapat digambarkan dengan kata-kata, karena begitu luar biasa kita merasakan kebahagiaan ketika kita menemukan kembali barang atau benda yang hilang. Nah, demikian juga Bapak Ibu Saudara dan saya. Itulah gambaran yang dipakai Tuhan Yesus untuk melukiskan sukacita surga yang terjadi apabila ada orang yang berdosa kemudian bertobat. Dan dalam perikop ini perumpamaan tentang domba yang hilang, Lukas 15 ayat 1 sampai dengan 7, memperlihatkan kepada kita bagaimana pemilik domba itu tidak tinggal diam ketika salah satu dari antara domba-dombanya hilang. Ketika ia kehilangan salah satu dari dombanya, ia tidak mau tinggal diam. Tetapi ia berusaha mencari yang hilang tersebut. Dan ia memfokuskan pencarian kepada satu domba yang hilang, bukan kepada 99 domba yang lain. Nah, kita jangan dulu berpikir bahwa 99 itu tidak berarti. Tidak, itu berarti. Tetapi bagaimana sang pemilik domba, ia ingin kembali mendapatkan satu domba yang hilang tadi, yang terpisah dari 99 domba
Karena dombanya 100, jadi ketika satu yang hilang, tinggal 99. Akhirnya, ia fokus untuk mencari satu yang hilang tadi. Padahal kita tahu domba adalah hewan yang mudah tersesat. Dan begitu sulit bagi kita untuk menemukan di mana mereka. Maka betapa bersyukurnya, betapa bersukacitanya sang pemilik domba. Ketika jerih lelah, ketika jerih payahnya mencari domba tersebut tidak menjadi sia-sia. Karena ia berhasil kembali menemukan dombanya yang hilang. Sungguh Bapak, Ibu, Saudara, dan saya seperti itu juga yang kita alami. Ketika apa yang berharga hilang, ketika kita kehilangan sesuatu benda apapun itu, kita akan terus mencari dan mencari di mana kita meletakkan barang tersebut. Di mana kita pasti akan berusaha berpikir, kemana saya tadi lah? Di mana saya tadi? Pada waktu apa saya tadi? Sampai benda itu hilang. Kita akan berusaha memikirnya. Bahkan mungkin kita berupaya mencari dan mencari. Dan kita tidak lagi memikirkan apa yang ada di depan. Tetapi kita memfokuskan tujuan pencarian kita. Nah, ketika kita menemukan seperti pemilik domba yang hilang, betapa bersyukurnya ia, betapa bersukacitanya ia ketika domba yang hilang tersebut ia temukan kembali. Dan demikian juga kita. Kita merasakan sukacita yang luar biasa. Dan mungkin kalau dalam hidup kita, mungkin kita akan menyatakan syukur itu dengan sukacita atau apa dalam hidup ini. Untuk berbagi mungkin sukacita dengan orang lain. Ketika kita merasakan kembali apa yang hilang, kita dapatkan kembali. Dan Bapak, Ibu, Saudara, dari kisah ini, kita melihat bagaimana Allah Bapa di surga dalam keberadaannya, ia tetap mencari dan mencari setiap orang. Bahkan setiap orang yang berdosa. Allah tidak hanya berhenti pada kemarahan dan keadilannya. Tetapi Allah justru mencari dan mencari setiap mereka yang hilang. Karena Allah menginginkan mereka kembali kepadanya. Bagaimana Allah dengan penuh kasih terus-menerus mencari dan mencari. Bahkan kita pun terus-menerus diingatkan oleh Allah melalui firman-Nya. Untuk senantiasa berada di dalam kasih dan karunia Allah. Karena satu orang berdosa ketika ia telah bertobat dan datang kepada Bapa, maka terjadilah sukacita yang luar biasa. Sukacita yang besar. Nah, saudara-saudara, demikian juga kehidupan kita pada zaman sekarang ini. Kita tidak hanya sekedar mencari dan mencari, tetapi kita berusaha mengingatkan kepada setiap orang, kepada setiap mereka. Maka dalam keberadaan kehidupan kita sebagai orang percaya, kita saling mengingatkan untuk terus-menerus hidup di dalam Tuhan. Untuk terus-menerus hidup di dalam kebenaran, keadilan, menyuarakan yang terbaik, yang sesuai dengan Tuhan. Memang tantangan kita banyak. Hambatan kita ada. Yang menghalangi kita pun mungkin banyak. Tetapi kita percaya, kita yakini apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, jerih payah kita tidak akan pernah sia-sia. Asalkan yang kita perbuat dan lakukan itu hanya untuk Tuhan, bukan untuk diri kita. Bukan untuk supaya orang melihat kita hebat, kita luar biasa, pekerjaan kita, pelayanan kita dan lain-lain sebagainya, bukan. Tetapi hanya untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Dan mari Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, mari kita hidup di dalam Tuhan,
kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Kita meninggalkan segala dosa dan kesalahan kita. Kita saling mengingatkan, kita saling menasehati, dan kita saling berbagi. Di dalam kasih sukacita Tuhan, di dalam kasih sukacita kita bersama, kita dapat memuji, memuliakan Allah. Sukacita di dalam Tuhan ketika kita bertobat dari setiap apa yang kita lakukan dan kita kembali hidup seperti apa yang Tuhan kehendaki. Mampukah saudara dan saya untuk dapat melakukan firman Allah dalam hidup ini? Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapa di surga, firman-Mu boleh menyapa kami pada saat ini. Firman-Mu yang kembali mengingatkan kami bahwa ada sukacita yang luar biasa, sukacita yang besar. Ketika kami kembali boleh datang kepada Tuhan, ketika kami bertobat, ketika kami meninggalkan segala dosa dan kesalahan kami, ketika kami meninggalkan segala tabiat hidup kami yang lama dan kami boleh hidup di dalam Tuhan, di dalam hidup yang takut akan Tuhan, di dalam hidup yang sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan untuk dapat melakukan, untuk dapat menyuarakan kebenaran, keadilan dalam kehidupan kami. Sekalipun ada banyak tantangan, hambatan, cobaan yang kami hadapi, tetapi bersama dengan Tuhan, jerih payah kami tidak akan sia-sia. Dan biarlah apa yang kami lakukan dan kami perbuat bukan untuk kekuatan, bukan untuk nama kami, melainkan semata-mata hanya demi kemuliaan bagi nama Tuhan saja. Lindungilah kami setiap jemaat-Mu, umat-Mu ya Tuhan. Lindungilah setiap kami di dalam era pandemi COVID-19. Biarlah kami boleh ada di dalam kekuatan kesehatan tubuh, bahkan di dalam hikmat yang berasal daripada Allah. Dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan takut akan Tuhan. Dan di dalam penyertaan Allah, kami tetap dianugerahkan kekuatan dan kesehatan tubuh. Dalam nama Yesus Kristus, kami tidak memerintah tetapi jadilah kehendak-Mu. Amin. Shalom.